Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aprianda Putri Astama SPD. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 182 Palembang. Sekaligus saya mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK UIN Raden Patah Palembang dengan NIM 241041803031. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Mei, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 182 Palembang pada kelas 5 dengan materi ibadah haji. Berikut ini uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, sebaiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ibu persilakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mau mengabsen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua. Alhamdulillah. Kita akan melihat kondisi tempat duduk kalian sudah rapi atau belum, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda kita, Akila. Untuk Akila dipersilakan untuk maju ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya,
Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Rukun Islam. Wahid, Isnin, Selasa. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat kan rugi di akhirat. Siapa tidak zakat, Allah pasti melaknat. Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Yang kedua, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Yang ketiga, menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Pertanyaan tentang apa yang kalian ketahui tentang ibadah haji? Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Oke, benar. Yang kedua, pernahkah kamu melihat atau mendengar orang yang pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Karena saya pernah mendengar tetangga saya bercerita. Untuk penjelasan tentang ibadah haji yaitu berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai dengan ketentuan. Ya, nak ya. Untuk yang kedua, pernahkah kamu melihat atau mendengar orang yang pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji? Kalau bagi ibu pribadi, ibu pernah ya, nak ya. Ada tetangga, keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti ini ada cerita singkat yang bisa kalian perhatikan di sini. Ya. Dari cerita singkat ini nanti kita diskusikan. Intinya di sini ada sebuah cerita seorang pemuda ya, nak ya. Dia ini merasa bahagia karena baru saja mendapatkan promosi jabatan di tempat kerjanya. Sehingga dia ingin melaksanakan ibadah haji. Tapi dia ada kondisi yang tidak merasa dia bimbang. Ada 3 di sini. Nah, nanti di diskusi nanti kalian mengerjakan pertanyaan ini. Pertanyaannya pertama yaitu berdasarkan kondisi Maman, apakah ia sudah memenuhi syarat wajib haji? Jelaskan alasan dari kalian. Yang kedua, jika Maman belum memenuhi syarat wajib haji, syarat manakah yang belum terpenuhi? Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan Maman untuk mempersiapkan diri agar dapat menunaikan ibadah haji di masa depannya? Ya. Selanjutnya kita menonton tentang urutan haji. Dari awal sampai Ya. akhir, pada saat pelaksanaan ibadah haji ada orang atau guide yang mengarahkan. Namun bagi calon jamaah wajib mengetahui rangkaian urutan haji. Mengetahui urutan haji dan tata caranya yang benar akan memudahkan jamaah haji. Yang pertama adalah ihram, yaitu rukun haji yang wajib dilakukan. Ihram adalah memakai pakaian serba putih yang tidak dijahit bagi laki-laki dan menutup seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan bagi perempuan. 2. Wukuf di Arafah. Urutan haji yang selanjutnya yaitu wukuf di Arafah. Rentang waktu wukuf dimulai pada waktu zuhur 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Jamaah haji dapat melakukan wukuf sejak siang sampai setelah maghrib atau malam harinya hingga menjelang subuh. Pada saat wukuf ini, jamaah
jamaah dianjurkan memperbanyak doa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tawaf ifadah. Selanjutnya, jamaah haji bertolak menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Para jamaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. Sebelum tawaf, membaca niat terlebih dahulu. 4. Sa'i. Sa'i merupakan urutan haji yang selanjutnya setelah tawaf. Sa'i yaitu lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwa bolak-balik sampai 7 kali. Perjalanan sa'i berakhir di Bukit Marwa. 5. Mabit di Musdalifah. Mabit atau menginap di Musdalifah dimulai setelah waktu maghrib sampai terbitannya fajar pada 10 Zulhijjah. Kemudian boleh meninggalkan Musdalifah ketika masa mabit sudah lewat tengah malam. Selama mabit di Musdalifah, jamaah haji mengumpulkan kerikil. Kerikil itu nantinya dipakai untuk melempar jumroh. 6. Melempar jumroh Aqobah. Urutan haji selanjutnya ialah melempar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali pada tanggal 10 Zulhijjah. Tidak boleh 7 sekaligus, tetapi melempar kerikil satu per satu. 7. Cukur rambut. Usai melempar jumroh Aqobah, dilanjutkan dengan mencukur rambut minimal 3 helai. Diperbolehkan juga bagi jamaah yang ingin menggundulkan rambutnya. 8. Melempar jumroh. Urutan haji yang selanjutnya yaitu melempar 3 jumroh pada hari tasyrik yaitu 11. Tahallul. Tahallul yaitu seorang jamaah sudah bebas dari ihramnya. Tahallul haji dibagi menjadi 2, yaitu tahallul pertama dan kedua. Tahallul pertama menandakan bahwa jamaah haji sudah melaksanakan 3 macam urutan haji, yaitu pertama melempar jumroh Aqobah dan mencukur rambut. Kedua, saat jamaah haji sudah melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan mencukur rambut. Ketiga, tawaf ifadah, sa'i, dan melontar jumroh Aqobah. Stretching ya anak ya. Untuk lebih semangat, belajar lagi ya. Kalian bisa melihat di depan stretchingnya. Biar tepuk haji. Ke Mina, jumroh ke Makkah. Menuju Hajar Aswad bertawaf. Kedua rakaat Ibrahim. Menuju air Zam-Zam lalu sa'i. 2 rakaat Ibrahim air. Menuju air Zam-Zam lalu sa'i. Semangat. Selanjutnya ibu membagikan LKPD ya. Sebelumnya ibu mau menjelaskan dulu LKPD-nya ya anak ya. Di sini nanti kalian buat nama kelompok dan nama anggota kelompok kalian. Ya, di sini ada cerita singkat. Dari cerita singkat ini nanti kalian simpulkan. Dari situ kalian mengerjakannya. Setelah dari kalian mengerjakan sudah selesai, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke membagikan diskusi ininya, LKPD-nya. Sekarang boleh keluarkan buku cetak agama Islam dan buku tulis serta alat tulisnya. Silakan mengerjakan tugas LKPD-nya ya. Kalau misalnya ada kesusahan, tugasnya kalian bisa bertanya kepada ibu. Ya nggak apa-apa.
Saling tolong menolong ya dalam mengerjakan tugas LKPD-nya. Jangan lupa buat nama kelompok. Kelompok berapa kalian ya? Perhatikan, soalnya dibaca terlebih dahulu. Sudah selesai? Kalau gitu, waktunya sudah selesai, ya nak ya. Saatnya memaparkan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1, silakan maju ke depan. Ayo, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pokoknya. Berdasarkan kondisi benar, apakah ada memenuhi syarat wajib haji? Jelaskan alasan dari kalian. Menurut saya, Muhammad belum memenuhi syarat haji. Meskipun dia seorang muslim yang taat, sudah balik, dan alhamdulillah secara maksudnya. Dia seorang muslim yang fisik dan beberapa syarat lain yang belum terpenuhi. Kebiasaan dalam kemampuan syarat ini tidak hanya mencakup kemampuan finansial, tetapi juga kemampuan secara keseluruhan. Meskipun Muhammad ini memiliki penghasilannya dan cicilan rumahnya yang cukup panjang, bisa menjadi penghalang. Istilah juga mencakup keamanan perjalanan dan ketersediaan waktu. 2. Adanya saran transportasi dan perjalanan. Paspor dan visa yang masih dalam proses menunjukkan bahwa sarana untuk melakukan perjalanan haji belum siap. 2. Jika Muhammad belum memenuhi syarat haji, jalan manakah yang belum terpenuhi untuk perjalanan yang memadai? 3. Apa yang sebaiknya dilakukan Muhammad untuk mempersiapkan diri agar dapat menunaikan ibadah haji di masa depan? Meskipun belum bisa berangkat haji sekarang, Muhammad bisa melakukan beberapa hal untuk mempersiapkan diri di masa depan, yaitu mengolah keuangan dengan bijak. Muhammad bisa memprioritaskan pembayaran cicilan rumah dan tetap memenuhi kebutuhan keluarga serta pendidikan adik-adiknya. Seiring waktu, dengan mengelola yang baik, dia bisa menyisihkan dana khusus untuk ibadah haji. 2. Mengurus dokumen perjalanan. Sambil menunggu waktu yang tepat, Muhammad bisa menyelesaikan pembuatan paspor dan mencari informasi terkini mengenai persyaratan visa haji dari Indonesia. 3. Meningkatkan pengetahuan manasik haji. Ini adalah Muhammad bisa memulai pencarian informasi tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji melalui buku, kajian, atau forum-forum keagamaan. Jika ada kesempatan mengikuti bimbingan manasik haji, track keberangkatan akan sangat membantu. 3. Memperbaiki niat dan memperbanyak doa. Niat yang tulus adalah kunci diterimanya ibadah. Memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalannya. 4. Berkonsultasi dengan tokoh agama atau pihak yang berpengalaman. Muhammad bisa bertanya kepada ustaz, mendapatkan nasihat dan panduan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi. Semoga Allah memudahkan Muhammad untuk dapat menunaikan ibadah haji di waktu yang tepat nanti. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Kelompok 1 silakan duduk.
Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi yang kami diskusikan bersama. Berdasarkan kondisi Maman, apakah ia sudah memenuhi syarat wajib haji? Belum. Meskipun Maman sudah memenuhi syarat sebagai muslim yang balik, sehat jasmani dan memiliki niat untuk berhaji, namun ia belum memenuhi syarat isti'ahah atau kemampuan secara menyeluruh. Ia masih memiliki banyak tanggungan finansial, yaitu membiayai adik-adiknya dan membayar cicilan rumah selama 5 tahun ke depan. Selain itu, dokumen penting seperti paspor dan visa belum siap, serta pengetahuannya tentang manasik haji masih terbatas. Hal-hal ini menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya siap untuk berhaji. 2. Jika Maman belum memenuhi syarat wajib haji, syarat manakah yang belum terpenuhi? Maman belum memenuhi syarat isti'ahah, yaitu kemampuan untuk menunaikan haji. Unsur-unsur dari isti'ahah yang belum terpenuhi antara lain: 1. Kemampuan finansial. Masih banyak tanggung keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Tugas LKPD-nya sudah selesai ya. Ibu kasih A+ untuk anak kelas 5B hari ini. Ya. LKPD-nya dikumpulkan kembali. Anak ya. Kesimpulan hasil diskusi kita hari ini tentang ibadah haji dan kurban, yaitu dengan tema haji. Kesimpulannya adalah ibadah haji merupakan sebuah perjalanan suci yang wajib bagi setiap muslim yang mampu, baik itu secara fisik maupun finansial, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Haji merupakan bukti ketundukan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mempererat hubungan dengan sesama manusia. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, materi apa yang bagi kalian menarik hari ini? Materi apa? Ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji. Nah, kelompok ini? Pelaksanaan ibadah haji juga. Yang ini? Pelaksanaan ibadah haji untuk kelompok Akila? Pelaksanaan ibadah haji. Oke ya. Apa yang bisa kita lakukan agar ibadah haji kita terlaksanakan? Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita usahakan? Usaha kita apa? Menabung. Apalagi? Belajar dengan giat. Rajin belajar. Dan ada materi yang belum kalian mengerti? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Selanjutnya Ibu tutup pertemuan pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk motivasi kalian hari ini. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang sangat indah dan bisa menjadi pengalaman kita yang tak pernah kita lupakan seumur hidup kita. Ya. Oke. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang ibadah kurban. Di rumah jangan lupa untuk belajar ya. Buku, penanya disimpan dalam tas. Kita berdoa mau pulang. Ketua kelas, pimpin doanya ya, doa mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi
tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim.